Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan sunanus shalah, sunnah-sunnah dalam salat, yaitu hiya aqwalun wa af'alun yustahabbul ityanu biha fis shalah yusabu fa'iliha wala tubtilus salatu bitarakiha walau amadan wala yusra'u bitarakuha sujudus sahwi. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah salat adalah segala perkataan, perbuatan yang disunnahkan untuk melakukannya akan mendapatkan pahala bagi yang melakukannya, tidak membatalkan salat bagi siapa yang meninggalkannya, walau amadan, walaupun sengaja. Wala yusra'u bitarakuha sujudus sahwi, dan tidak disyariatkan apabila ditinggalkan mengerjakan atau melakukan yang namanya sujud sahwi, karena memang mutlak hukumnya adalah sunnah. Dapat pahala bagi yang mengerjakannya, tidak mengapa bagi yang meninggalkannya walaupun dengan sengaja. Kan tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut sunnah, tentunya rugi sekali bagi yang tidak mengamalkannya. Apa-apa saja yang termasuk dalam bab ini. Tapi sebelumnya, sunnah-sunnah salat itu terbagi dua. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah. Ada sunnah qauli, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan perkataan. Ada sunnah fi'li, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan perbuatan. Oke, kita mulai dari sunnatul qauliyah, ya, sunnah yang berhubungan dengan perkataan. Mana saja yang dianggap sebagai sunnah qauli itu? Yang pertama, al-qira'atu ba'dal Fatihah, membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah. Seandainya para ikhwan dan akhwat salat zuhur, salat asar, setelah Al-Fatihah tidak lagi membaca surah, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan salat, tidak disuruh untuk sujud sahwi. Apa dalilnya? Yang pertama, hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, ya. Al-Bukhari 759, Muslim 421. Fu'ina Abu Qatadah, diriwayatkan dari Abu Qatadah, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini awlayaini min az-zuhri wal 'asri bi Fatihatil kitab was surah wa yasma'na al-ayatu ahyanan wa yaqra'u fi rak'ataini al-akhirataini bi Fatihatil kitab. Dalam hadis ini disebutkan dari Abu Qatadah, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca pada 2 rakaat pertama salat zuhur dan asar surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Wa yasma'nal ayatu ahyanan, terkadang kami mendengar ayat yang dia baca. Tentu yang dimaksudkan dengar di sini adalah sab pertama. Kenapa? Karena ini ceritanya salat zuhur dan asar, salatnya sir. Tidak mungkin terdengar sampai ke ujung, ya kan? Karena salatnya sir. Dan bahasanya di sini ahyanan, wa yasma'nal ayatu ahyanan. Terkadang, ahyanan, terkadang kami dengar suara
Rasul itu, dengar ayat apa yang dibaca. Jadi kalau begitu tentunya tidak sering. Nah, berarti Rasul ketika memperdengarkan ayat yang dia bacakan itu memang maksudnya untuk memberitahu surat apa yang dia baca. Supaya apa? Supaya jadi apa? Jadi sunnah. Supaya dicontoh. Jadi kalau kita sholat zuhur, kita tahu kita baca surat ini, kenapa? Karena ada hadis Rasul baca surat itu. Waktu sholat asar kita baca ayat ini, kenapa? Karena kita tahu Rasul pernah baca itu. Dari mana? Ya dari hadis. Misalnya apa? Yang dibaca Rasul sholat zuhur apa? Surah setelah surah Al-Fatihah. Apa Ron biasanya Ron? Al-Baqarah. Tidak spesifik. Spesifiknya ada yang lebih spesifik lagi. Surah Al-A'la, Surah Al-Lail. Ya. Itu spesifik, sering dibaca Nabi dalam sholat zuhur. Surah Al-A'la, Sabbihis Marabbikal A'la pada rakaat pertama, dan surah Al-Lail, Wal-Laili idza yakhsha pada rakaat kedua. Ada sebagian berpendapat surah pada rakaat pertama itu surah Asy-Syams, rakaat kedua baca surat Al-Lail. Itu membantah anggapan orang bahwa surat Asy-Syams itu dibaca Rasul pada salat duha. Tambah lagi surat Ad-Duha. Kenapa? Itu metodenya pakai metode cocokologi itu. Dicocokkan aja. Kenapa? Karena ada wad-duha, ya kan? Wasyamsi waduhaha, ada duhanya gitu kan. Seolah-olah dicocokkan berarti bacanya pada salat duha. Padahal enggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalil bahwa Rasul membaca surat itu pada waktu salat duha. Boleh dibaca? Boleh, bukan enggak boleh, boleh dibaca. Tapi yang enggak boleh itu adalah menetapkan bahwa memang surat itulah yang lazim dibaca Rasul pada waktu sholat duha. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Jadi kalau begitu waktu sholat duha bacanya apa? Bebas. Bahkan kalau kita pakai dalil secara umum bahwa Rasulullah Muhammad SAW kalau sholat sunnah yang sifatnya 2 rakaat, Rasul itu seringnya baca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Nah, oke, saya lanjutkan. Tadi disebutkan dalam hadis ini Rasul baca surah Al-Fatihah dan surah yang lain pada 2 rakaat pertama. Wa yaqra'u fi rak'atainil akhirataini bi Fatihatil Kitab, dan membaca 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah saja. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi dalam hadis riwayat Muslim sendirian nomor hadis 452 dari Abu Sa'id Al-Khudri itu disebutkan bahwa terkadang Rasul pernah juga membaca ayat atau surah pada rakaat ketiga dan keempat. Apa dalilnya? Ini dia. Wa ammal qira'atu fis salisah war rabi'ah fali hadisin Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati zuhri fi rak'atainil awlayaini fi kulli rak'atin qadara salasina ayatan wa fil akharina qadara 15 ayatan. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca pada waktu sholat zuhur 2 rakaat pertama, pada setiap rakaat qadara salasina ayatan, seukuran 30 ayat, wa fil akhirain, dan pada 2 rakaat terakhir, berarti apa itu? Berarti rakaat ketiga dan keempat qadara 15 ayatan, seukuran 15 ayat. Seukuran 15 ayat. Jadi rakaat 1 2 baca 30 ayat, rakaat 3 4 baca apa?
separuhnya 15 ayat. Lalu ada yang membantah, bantahannya gini, Ustadz kan di situ nggak disebutkan surah atau ayatnya itu ayat selain Fatihah, karena disebutkan wa fil akhirayain qadara 15 ayatan. Bahwasanya Rasul membaca pada 2 rakaat terakhir seumpama 15 ayat. Ya itu sudah jelas. Kalau dia cuma baca Al-Fatihah, Al-Fatihah kan 7 ayat. Di sini sebutkan 15. Ustadz tuh maksudnya digabung 3 4 jadi 7 tambah 7 14. Kurang 1. Kan di sini disebutkan 15. Oh Ustadz itu ditambah dengan auzubillah. Kalau itu akal-akalan udah gitu kan. Itu udah enggak akal-akalan dia. Yang jelas di sini disebutkan terkadang Rasul membaca pada rakaat ketiga dan keempat. Artinya memang seringnya Rasul rakaat ketiga dan keempat salat zuhur dan asar itu dia tidak membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Seringnya begitu. Tapi pernah berarti sekali-sekali. Jadi kalau misalnya antum sholat zuhur dan asar, kemudian terasa kok pada rakaat ketiga keempat imamnya terlalu lama. Lalu selesai salam antum tanya sama imamnya, Mam, tadi kok lama kali Mam? Rakaat ketiga empatnya kok lama? Lalu dia bilang, oh saya baca surah yang lain. Antum bilang, wah nggak sah nih sholatnya. Terakhir antum sholat lagi. Kenapa? Karena menganggap imamnya salah. Itu tidak salah. Saya katakan tidak salah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Tapi kalau setiap sholat dia buat seperti itu, nah itu baru dipertanyakan. Jadi kalau sekali-sekali, lagi pula memang pas yang imam yang itu aja gitu kan. Kalau yang lain malah cepat kali gitu. Kenapa? Karena dia cuma baca Al-Fatihah doang. Rakaat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Fatihah, 3 Al-Fatihah, 4 Al-Fatihah. Nah itu lain pula ya kan. Jadi kalau sekali-sekali boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi terkadang Rasul juga baca ayat atau surah setelah rakaat pertama dan kedua, yaitu pada rakaat ketiga dan keempat. Baik. Selanjutnya, wa yustahabbu kadzalika tartil al-qira'atu wa tudabbiruha bil ijma'. Disunnahkan ketika membaca surah ya dalam salat dibaca dengan tartil. Dan itu ijma', kesepakatan para ulama. Berdasarkan dalil Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan kalian bacalah Quran itu dengan tartil. Apa maknanya tartil? Tartil itu secara bahasa artinya tenang, teratur gitu. Dalam penafsiran Ibnu Abbas yang dimaksud dengan tartil itu adalah membaca Quran benar, ya, membaca Quran dengan benar sesuai dengan kaidah. Ya, kaidahnya apa? Kaidahnya berarti sesuai dengan hukum, sesuai dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu tajwid. Ya. Jadi kalau kita gabungkan apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil adalah membaca Quran dengan tenang, teratur, sesuai dengan hukum tajwid. Ya, jadi benar, makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, ahkamul hurufnya benar, hukum nun matinya benar, mim matinya benar, hukum matnya benar, ya. Dan dalam prinsip tartil sebetulnya mesti istiqomah. Apa maksudnya istiqomah? Istiqomah itu adalah tetap. Jadi jika membaca, misalnya membaca 15 ayat gitu kan. Pada ayat pertama satu gunnah dibaca 1 alif 2 harokat.
Maka pada ayat kedua dia juga dibaca 1 alif 2 harokat. Itu namanya istiqomah. Jadi jangan pada misalnya mat arid lis sukun pada ayat pertama dibaca cuman 4 harokat. Pada waktu ayat kedua dibaca 6 harokat. Nanti pada ayat ketiga dibaca 1 harokat, 2 harokat, 1 alif 2 harokat. Itu enggak istiqomah. Ya, tidak istiqomah. Jadi kalau sudah belajar tahsin, nah itu ditekankan tentang istiqomah. Ya, jadi ketika gunnah, ketika idgham, ya, ketika mat itu bacaannya panjangnya mesti istiqomah. Ya, tidak berlainan satu sama lain.